Brigadir J diancam akan dihabisi jika naik ke atas. Kaharudin sebut polisi harus bongkar makna itu. Kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan berencana. Artinya sudah ada rekaman elektronik di mana almarhum saking takutnya di bulan Juni 2022 dia sampai menangis. Itu berupa telepon atau gimana? Rekaman elektronik, nanti teknisnya pada saat kami ungkap. Kemudian ancaman pembunuhan itu berlanjut terus hingga 1 hari menjelang pembantaian. Jadi di sini kembali mengutip Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum sebut ancaman pembunuhan Brigadir J terakhir diterima 7 Juli. Dihabisi jika naik ke atas. What does mean? What does it mean? Ya. Jadi apa maksudnya? Kalau naik ke atas akan dihabisi. Saya kira kita melihat peristiwa ini sebetulnya secara utuh, bukan dari tembak-menembak saja, tapi ada kasus lain ya yang mendahului sehingga terjadi peristiwa ini. Kemudian yang kedua adalah dalam hal pengolahan TKP ya. Olah TKP ini kan menentukan terkuaknya satu kasus, di situ lengkap ya, ada bukti, kemudian juga saksi-saksi dan lain sebagainya. Yang menarik adalah maksud naik ke atas itu apa ya? Naik ke atas rumah, ke lantai 2 atau ke kamar istri Irjen Verdi Sambo atau bagaimana? Itu pertama. Kedua, siapa yang mengancamnya? Dan juga termasuk bagaimana pembuktian soal tadi ancaman. Jadi kan tadi dikatakan akan dihabisi kalau naik ke atas. Ada jejak digitalnya. Nah, jejak digitalnya itu berupa apa? Tentu harus dibuktikan nantinya, dan harusnya bukti ini sudah disampaikan dengan tim penyidik. Yang kedua, kalau misalnya ada ancaman seperti itu, berarti kan ada yang mengancam. Dan kalau sudah ada yang mengancam, berarti ya yang mengancam itu yang barangkali erat kaitannya dengan pembunuhan berencana yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Penembakan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J perlahan mulai tersingkap. Kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, membeberkan fakta-fakta baru kasus dugaan pembunuhan tersebut. Kamarudin mengatakan Brigadir J sempat mendapat ancaman pembunuhan sebelum peristiwa penembakan di rumah dinas ex Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Bahkan Brigadir J menurut kuasa hukum keluarganya sudah menerima teror ancaman pembunuhan tersebut sejak Juni 2022. Pada bulan Juni itu, ucapnya, Yosua Huta Barat atau Brigadir J sampai menangis akibat ancaman serius kepadanya. Ancaman terakhir diterima Yosua saat berada di Magelang, yang kala itu sedang mengawal atasannya Kamis 7 Juli 2022. Dia menyebut ancaman itu ada dalam rekaman bukti elektronik, tapi soal makna naik ke atas yang dimaksud dia belum mengetahuinya. Kemudian tentang siapa yang memberikan ancaman juga belum disebutkannya. Dia menyebut perlu diusut kebenarannya ada apa di Magelang, sehingga saat di sana almarhum Brigadir Yosua sangat ketakutan. Soal orang yang dipercaya ini, kata dia, masih dirahasiakan orangnya dan bukan anggota keluarga. Sementara itu, Tribun juga mendapatkan isi percakapan terakhir antara Yosua dengan keluarga pada hari terakhirnya bernafas. Data yang Tribun peroleh, aplikasi WhatsApp Yosua Huta Barat terakhir kali aktif pada pukul 17.05, Jumat 8 Juli 2022. Berikut transkrip percakapan Yosua di grup WhatsApp keluarga yang diperoleh pada Jumat 15 Juli 2022. Tanggal 8 Juli 2022 pagi, anggota keluarga mengirimkan foto keluarga di grup WA sedang berada di pemandian air panas Sipaholan, Tarutung. Lokasi pemandian itu pernah jadi tempat mereka main sewaktu kecil. Tanggal 8 Juli 2022 siang, diberitakan sebelumnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J meninggal dunia pada Jumat 8 Juli 2022. Jenazahnya dibawa kemudian ke Jambi keesokan harinya dengan menggunakan pesawat. Pemakaman dilakukan pada Senin 11 Juli 2022 sore. Pihak kepolisian baru memberikan respon dan pernyataan resmi soal kematian Yosua ini pada Senin 11 Juli 2022 pukul 14.38. Penjelasan disampaikan oleh Kadif Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Pada pernyataan awal itu, dia mengatakan Brigadir J hendak masuk ke rumah salah satu pejabat Polri di rumah dinas Duren 3. Kemudian melakukan penembakan dan Baradae tentu menghindar dan membalas tembakan Brigadir J. Tuturnya, akibat penembakan itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Selanjutnya, pada hari yang sama pukul 19.50, Brigjen Pol Ramadan kembali melakukan konferensi pers soal kematian Yosua. Pada
kedua ini. Dia menyebut baku tembak di dalam rumah bermula dari pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Kadif Propam di kamar pribadi Kadif Propam. Apabila naik ke atas akan dibunuh, Brigadir J ternyata terima ancaman pembunuhan sejak Juni 2022. Kuasa hukum sebut ada bukti rekaman elektronik. Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae yang terjadi di rumah Kadif Propam Polri pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Tewasnya Brigadir J itu masih menyimpan teka-teki. Ada dugaan bahwa kematian Brigadir J merupakan pembunuhan berencana. Dilansir dari Kompas.com, Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah menaikkan kasus dugaan pembunuhan berencana itu ke tahap penyelidikan. Dengan demikian, polisi telah menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut, namun saat ini masih belum ada penetapan tersangka. Dilansir dari Tribunnews.com, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menyebut mendiang sempat mendapatkan ancaman pembunuhan sejak Juni 2022, atau 1 bulan sebelum dirinya ditembak hingga tewas oleh Baradae. Ancaman pembunuhan terakhir didapat oleh Brigadir J ketika ia mendampingi atasannya yakni Irjen Ferdy Sambo ke Magelang pada 7 Juli 2022. Tidak diungkapkan oleh Komarudin siapa sebenarnya sosok yang mengancam Brigadir J. Hanya dijelaskan bahwa Brigadir J menangis ketika mendapat ancaman pembunuhan tersebut. Tangisan Brigadir J ini diketahui karena rasa takut yang bersangkutan mendapat ancaman pembunuhan. Komarudin menegaskan ada bukti rekaman elektronik terkait ancaman tersebut. Komarudin menyampaikan setelah menerima ancaman pembunuhan, Brigadir J sempat bercerita ke orang yang ia percayai. Orang yang dipercaya oleh Brigadir J ini diketahui bukanlah anggota keluarga. Brigadir J diketahui sempat pergi ke Magelang, Jawa Tengah bersama keluarga besar Irjen Ferdy Sambo, termasuk istri sang Jenderal IPC. Kegiatan tersebut diketahui terjadi sebelum terjadinya insiden baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah singgah Kadif Propam Polri di Jakarta yang saat itu dijabat Irjen Ferdy Sambo. Dikutip YouTube Kompas TV via tribunwow.com, kesaksian ini diungkap oleh Samuel Huta Barat selaku ayah dari Brigadir J. Samuel mengatakan saat itu Brigadir J turut mengantar anak dari Irjen Sambo ke sekolah. Berdasarkan keterangan Samuel, anaknya sudah 2,5 tahun menjadi ajudan Irjen Sambo. Samuel bercerita, kala itu dirinya sempat mengajak Brigadir J untuk berziarah di kampung bersama keluarga, namun Brigadir J izin tidak bisa ikut sebab hendak pergi ke Magelang. Menurut keterangan Samuel, kedekatan antara Brigadir J dengan Irjen Sambo hanya sebatas atasan dan bawahan saja. Tak percaya ada pelecehan seksual, Dewi Tanjung sebut Brigadir J tewas karena ada kasus lebih besar lagi yang ditakuti Irjen Sambo. Beredar video berisi pernyataan Nyai Dewi Tanjung terkait kematian Brigadir J di rumah Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo itu. Dewi Tanjung tidak percaya Brigadir J tewas terkait pelecehan atau pemerkosaan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo. Dewi Tanjung juga menyebut istri Irjen Ferdy Sambo sudah turun mesin, sehingga sulit dipercaya kalau Brigadir J mau memperkosa dan lainnya. Dewi Tanjung yang menyebut dirinya Nyai dan pernah menuding Novel Baswedan sebenarnya tidak sakit serius di mata kala disiram air keras itu. Tidak percaya kalau almarhum Brigadir J nafsu terhadap istri Irjen Ferdy Sambo yang disebutnya sudah emak-emak. Disitulah dia menyebut istri Irjen Ferdy Sambo sudah turun mesin, kata-katanya di sini mengandung sarkasme. Dia juga tidak percaya kalau Brigadir J terlibat perselingkuhan, apalagi soal pemerkosaan. Karena tidak percaya soal pelecehan seksual, perselingkuhan, pemerkosaan oleh J, dia juga menduga ada kasus yang lebih besar dihadapi Irjen Ferdy Sambo. Dan jangan lupa like, share, subscribe Metanoia Channel.